dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Kita akan membentuk koperasi desa dan kelurahan. Kita komunikasi sering, bicara baik-baik, tapi hasilnya nggak ada. Malu sama rakyat, kasihan sama rakyat. Saya kalau keliling daerah, anak-anak keluar dari rumah, mereka teriak, Pak, makan bergizi, Pak. Oh ya, sudah terima? Belum, Pak, belum terima. Bayangkan itu, gimana itu? Aduh, sabar ya. Habis itu langsung kepala BGN saya telepon. Kepala BGN sudah botak kepalanya itu. Saudara-saudara, sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Habis itu ada yang sampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak kehilangan loh, kehilangan dukungan. Kenapa? Pak, ada 27.000 distributor. Sekarang mereka kehilangan, Pak. 27.000 distributor. Saya bilang, berapa petani yang ada di Indonesia? 30 juta kakak dengan suami istri, 100 juta. Menang mana? 27.000 atau 100 juta? Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponaannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek, oh, kecamatan itu nggak milih gue,
desa itu nggak milih saya. Nggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Ya, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Dan waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, yang 27.000 kecewa, ya kan? Ada kader Gerindra yang pinter, dia datang ke Menteri Pertanian, Pak, kalau bisa yang 27.000 diganti kader-kader Gerindra aja. Ada wartawan sih. Pokoknya saya bilang, nggak ada itu. Tidak ada yang gantikan. Dari Papuk sampai gitu, nggak ada. Itu hak, mau petaninya milih PKS, milih Demokrat, mau nggak ada urusan. Politik adalah politik. Hak adalah hak. Politik itu di kotak suara. Urusan si warga negara dengan hati nuraninya dan dengan yang maha kuasa di atas. Nggak ada urusan. Namanya kader kan, lihat kesempatan. Nggak ada. Nggak ada kader-kader Gerindra yang datang-datang lagi ke menteri-menteri. Macam-macam lagi, nggak ada itu. Ya kan? Saudara-saudara, dan kenyataan, coba cek, ya kan, di mana coba? Sumatera Barat saya kalah, ya kan? Terlalu semangat nih. Minta izin boleh ya, sedikit. Panitia saya dibatasi sampai jam berapa ini? Saudara-saudara, ternyata cek Sumatera Barat, pupuk lancar nggak di situ? Aku kalah juga di Aceh, ya kan? Coba cek, ya kan? Pupuk lancar nggak? Coba cek bupati-bupati PKS, ya kan? Nggak ada. Kita harus dewasa. Kita harus jadi bangsa yang dewasa. Kita ingin menang, tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara.
kita akan membentuk koperasi desa dan kelurahan di 80.000 desa. Saudara-saudara sekalian. Ini akan terwujud dan rakyat akan nanti punya kekuatan ekonomi. Karena kita anggap semua penduduk desa itu otomatis jadi anggota koperasi desa merah putih tersebut. Otomatis. Jadi dia akan dapat barang-barang dengan harga yang semurah-murah yang kita bisa capai. Kita percepat mata rantai distribusi. Semua produksi mereka kita bisa serap. Kita akan bikin supermarket milik koperasi di setiap kabupaten. Kita akan bikin hypermarket di tiap provinsi dan hypermarket di pusat Indonesia. Jadi semua produk dari petani kita, nelayan kita, UMKM kita beri tempat, beli pasar yang baik, yang bagus. Saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung bahwa hitungan kita akan meringankan beban hidup rakyat kita dengan signifikan. Beras akan murah, minyak goreng akan murah, LPG bersubsidi akan sampai, pupuk bersubsidi harus sesuai harga jual, dan nanti kita akan bikin tenaga surya di tiap desa. Sehingga nanti tiap desa kita akan mandiri. Saudara-saudara. Perumahan rakyat hari ini, berapa jam lagi saya akan resmikan pembagian rumah 25.000 rumah. Hari ini. Kita sudah tingkatkan kuota, fasilitas, likuiditas, pembiayaan perumahan ke 350.000 penerima. Saudara-saudara sekalian, kita akan membangun ratusan ribu rumah. Memang ini tidak bisa seketika, tapi dalam minggu-minggu akan datang, bulan-bulan akan mendatang, kita akan perlihatkan, membuktikan kepada rakyat real. Kita serius, tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal, kita peruntukkan untuk perumahan rakyat tercapai. Tidak semata-mata selalu untuk perumahan mewah. Justru perumahan untuk rakyat yang paling bawah kita harus siapkan dan akan kita siapkan. Saudara-saudara, pembangunan 100 desa nelayan sudah berjalan dan kita akan tambah minimal 1.000 desa nelayan. Harapan kita tahun depan akhir bisa sampai 2.000 desa nelayan. Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan berarti 4 juta nelayan. Dengan istri dan anak 2 itu berarti 16 juta. 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat. Yang tadinya tidak punya pabrik es akan punya pabrik es. Yang tadinya tidak punya dermaga akan punya dermaga. Yang tadinya tidak punya gudang cold storage akan punya gudang cold storage. Saudara-saudara, kita sudah uji coba 1 desa nelayan di Papua, di Biak. Ternyata penghasilan nelayan itu naik minimal 60%. Ada yang naiknya 100%. Kita akan bangun
20.000 hektar tambak di Pantura, Jawa Barat sebagai awal. Ini akan membuka 130.000 lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah merintis cetak sawah baru 480.000 hektar. Yang sudah dikerjakan adalah 280.000 hektar. Saudara-saudara, produksi beras kita tertinggi sepanjang sejarah NKRI, tertinggi. Dan masalahnya sekarang adalah kita kekurangan gudang. Karena itu saya sudah mengalokasikan 100 gudang baru untuk Bulog, akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah sekitar 5 hektar gudang tersebut. Gudang modern yang bisa, dan itu mereka hanya butuh 5 triliun. 5T. Karena penghematan kita dari macam-macam kebocoran dan korupsi yang kita cegat, sekarang Presiden Republik Indonesia agak gagah sedikit. Kalau untuk kepentingan rakyat, setuju. Turunkan uang segera. Saudara-saudara sekalian. Kalau untuk hura-hura, kita kurangi. Maaf, kita kurangi kunjungan-kunjungan kerja, anggota-anggota DPR. Saudara-saudara, ya, kunjungan kerja, apa itu, FGD, ya, rapat-rapat di mana-mana, ya, kita kurangi. Saudara-saudara, kita juga akan modernisasi 1.500 kapal nelayan. Ini akan menghasilkan 600.000 lapangan kerja baru. Gaji guru sudah kita tingkatkan dan kita sudah memberi tunjangan layak bagi guru-guru non-ASN. Dan sekarang tunjangan guru ditransfer langsung ke rekening penerima. Enggak lewat ini, karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Tiap liwat potong sedikit, tiap liwat potong sedikit, ya sudahlah, ya kan? Sudah lama jadi orang Indonesia. Saudara-saudara, kita akan bangun 20 sekolah unggul Garuda, 80 sekolah unggul Garuda transformasi, dan total 6 SMA Taruna Nusantara di daerah-daerah. Dan rencana saya akan membangun 20 politeknik di daerah-daerah yang ketinggalan, yang terbelakang. 20 politeknik. Rakyat, sekolah rakyat sudah kita bangun 165 titik dan kita menuju ke 500 sekolah rakyat. Tapi saya sedang merencanakan dan saya sedang melihat keuangan, saya ingin membuat sekolah unggulan terpadu di setiap kecamatan. Saya tidak tahu berapa tahun akan tercapai, tapi kita harus berani mulai, saudara-saudara sekalian. Jadi menghadapi masalah membutuhkan keberanian, bukan jiwa yang kecil. Tentukan tujuan, kerahkan pikiran, tenaga, rencanakan dengan baik, cari sumber daya,
wujudkan, atasi masalah. Dan nanti akan ada yang nyinyir, apakah bisa? Uangnya dari mana? Uangnya dari yang bocor-bocor itu, Bung. Saudara-saudara, tahun ini juga akan kita bagi 330.000 layar digital interaktif. Satu layar tiap sekolah di seluruh Indonesia. Termasuk 330.000 termasuk pesantren. Iya. Insya Allah termasuk pesantren-pesantren. Saudara-saudara, artinya di tiap sekolah tahun ini baru satu tiap sekolah. Tapi tahun depan kita akan tambah 3 layar tiap sekolah. Jadi nanti tiap sekolah akan punya 4 layar. Di layar itu, bagi sekolah-sekolah yang di daerah kesulitan guru-guru tertentu, kita akan siarkan pelajaran dari pusat. Dengan guru-guru terbaik. Dengan animasi, dan layar ini ternyata adalah layar interaktif. Jadi dari pusat kita bisa buka, chat, kita cek. SMP sekian, desa sekian, kecamatan sekian, kita buka, tak, kelihatan gurunya ada atau tidak. Ya kan? Kita bisa monitor. Saudara-saudara, ini jalan pintas kita. Kita harus kerahkan semua upaya kita untuk tingkatkan kemampuan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Bangsa Indonesia harus terdiri dari rakyat yang pandai, yang kuat, yang semangat, yang berani, yang gembira. Ini yang kita harapkan dari sekolah-sekolah kita. Saudara-saudara, salah satu prestasi kita, Sepuluh menit ya. Ini nanti ustadz ini udah, wah ini udah waktu, waktu sholat ya. Tapi habis sholat saya siap kembali lagi kalau mau. Salah saudara-saudara sekalian ngundang saya itu. Prabowo Subianto jangan dikasih podium. Di PBB aja saya lupa pakai pukul-pukul meja. Sampai saya disindir-sindir oleh Trump, dia bilang gitu. Ini orang gitu, pukul-pukul meja, dia bilang. Ini dia lagi semangat. Bagaimana kalau dia marah? Aduh, minta ampun, ini adik kuasa. Saudara-saudara, salah satu prestasi kita yang harus kita syukuri, kita telah membentuk suatu dana Sovereign Wealth Fund, dana kedaulatan, yang kita beri nama Danantara Indonesia. Danantara adalah singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, kekuatan, Anagata, masa depan Nusantara. Jadi dana ini adalah kekuatan energi masa depan Indonesia. Ternyata kaget, banyak di antara kita termasuk saya tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset milik negara nilainya adalah lebih dari 1.000 miliar dolar, 1 triliun, 1060. Kumpulin semua. Ternyata
kita ketemu aset di sini, aset di sini, aset di sini. Luar biasa itu. Jadi banyak birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. Seribu triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK untuk ngejar-ngejar itu semua. Bagaimana? Sudah perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap dari dalam 2-3 tahun, 4 tahun kita bisa bersihkan. Ya. Saudara-saudara, kalau dagang yang biasa, ya, itu harusnya hasilnya itu yang wajar itu 10% dari aset. Kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat hasil 10%. Iya kan? Jadi dari 1.000 miliar dolar harusnya negara kita dapat hasil 100 miliar dolar tiap tahun. 100 miliar dolar berapa itu? Menseknek. Menseknek ini ahli hitung. Berapa? 100 miliar dolar kali 16.000. 1.600 triliun. 1.600 triliun, saudara-saudara. Harusnya. Oke, karena kita orang Indonesia yang 10%. Ketawa ini PKS ini. Kalau dari 10% oke deh. 5%. 5% harusnya 50 miliar dolar kan? Berarti 800 triliun. Iya kan? Enggak defisit kita. Enggak juga 5%. Ya udah deh, enggak 5%, 3%. Enggak juga. Tapi kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun kita tunggu. Kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan, saudara-saudara. Masih ada 5 menit. Saudara-saudara, saya percaya Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Jutaan lapangan kerja. Cek kesehatan gratis pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Sekarang sudah sampai 36 juta warga negara. Termasuk ibu hamil. Saudara-saudara, pemerintah sudah berhasil menguasai kembali 3,2 juta hektar kebun kelapa sawit yang bermasalah, yang melanggar aturan, yang tidak tertib, yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sudah dikasih tahu peringatan berkali-kali, bandel tidak mau, kita kuasai kembali. Tidak ada alasan, kita kembali sekarang milik negara. Dan ini akan membuka lapangan kerja